Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Izzati Armanda dengan NIM 2104673. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang peninggalan Hindu dan Buddha yang berada di daerah saya, tepatnya di Kota Payakumbuh, untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Indonesia Kuno. Sebelum kita masuk ke materinya, saya ingin menjelaskan bahwa saya tidak menemukan bentuk-bentuk arsitektur peninggalan dari Hindu dan Buddha. Tetapi di Payakumbuh ini ada semacam upacara-upacara yang merupakan warisan dari kebudayaan Hindu dan Buddha. Tradisi Hindu-Buddha yang masih ada di Payakumbuh, yang pertama yaitu tradisi menuju hari. Tradisi menuju hari atau yang sering disebut dengan istilah tahlilan adalah tradisi kumpul-kumpul pasca hari kematian. Ritual semacam ini diselenggarakan di rumah keluarga yang meninggal. Jika yang meninggal lelaki, maka ritual ini dilaksanakan di rumah anak dari kemenakan si mayat. Acara dimulai sesudah sholat Isya dengan mengundang kaum kerabat dan handai taulan. Bagi beberapa orang atau undangan yang tidak bisa hadir sesudah sholat Isya, maka mereka akan hadir sebelum sholat Isya, bahkan ada yang datang semenjak petang hari. Hal ini terutama dilakukan oleh kaum perempuan. Beragam makanan disajikan dalam penyelenggaraan menuju hari ini. Boleh dikatakan sama dengan pesta, hanya saja momen yang dipakai ialah kemalangan, bukan kebahagiaan. Selain para undangan yang telah disebutkan di atas, orang yang paling patut untuk diundang adalah orang siak. Orang siak merupakan sebutan gelar ataupun istilah yang disematkan kepada alim ulama. Mereka dikenal juga sebagai orang surau karena memang mereka berkarir di bidang keagamaan, apakah itu imam, garim, ataupun ahli hukum agama atau fikih. Mereka inilah yang nantinya akan memimpin prosesi menuju hari. Ritual menuju hari atau yang biasa disebut dengan tahlilan merupakan tradisi yang berakal dari kebudayaan Hindu. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan rasa syukur seorang pendeta Hindu pada acara tahun 2006 yang isinya sebagai berikut. Tahun 2006 silam, bertempat di Lumajang, Jawa Timur, penganut agama Hindu menyampaikan salah satu poin penting adalah ungkapan rasa syukur mereka terhadap Tuhan karena bermanfaat, yang salah satu ajaran agama mereka yakni peringatan kematian pada hari ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100, dan 1000. Dalam istilah Jawa itu disebut dengan geblek. Jadi bisa dikatakan bahwa ritual kematian yang ada di Payakumbuh adalah warisan peninggalan dari tradisi kebudayaan Hindu. Jika ditinjau secara sejarah bagaimana masuknya tahlilan itu ke Indonesia, menurut penyelidikan para ahli upacara tahlilan diadopsi oleh para dai terdahulu dari kepercayaan animisme, agama Hindu dan juga agama Buddha. Hal semacam itu dilakukan pada malam pertama, malam ketiga, malam ke-7, malam ke-100 dan malam ke-1000. Setelah orang-orang yang mempunyai kepercayaan tersebut masuk Islam, mereka tetap melakukan upacara-upacara tersebut. Sebagai langkah awal, para dai terdahulu tidak memberantasnya, tetapi mengubahnya yang awalnya tersebut bersifat Hindu-Buddha, lalu kemudian diubah menjadi upacara yang bernafaskan Islam. Baiklah, untuk lebih mengenal bagaimana sih prosesi menuju hari itu, yuk kita simak video berikut ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma abdilhuma daran khairan min darihima wa ahlan khairan min ahlihima wa zawjan khairan min zawjihima wa adkhilhima jannata birahmatika ya arhamar rahimin. Tradisi kedua yang merupakan warisan Hindu dan Buddha di Kota Payakumbuh yaitu tradisi nyekar atau yang biasa disebut dengan ziarah kubur. Tradisi ini muncul berkat akulturasi budaya Islam, Jawa, Hindu, yang mana dalam kepercayaan Jawa roh adalah abadi
dan selalu pulang menemui keluarga pada setiap bulan Ruah, atau dalam kalender Islam disebut dengan bulan Sya'ban. Ruah berasal dari kata arwah yang merupakan bentuk plural dari ruh yang berarti roh. Sehingga menurut kepercayaan ini, bulan Ruah merupakan momentum untuk saling bertegur sapa antara mereka yang sudah meninggal dengan mereka yang masih hidup. Hindu juga memiliki sapaan khas pengaruh nenek moyang dengan beragam sesaji, salah satunya adalah bunga. Kemudian dalam Islam, ziarah kubur merupakan hal yang sangat positif dilakukan sebagai wahana mengingat akan kematian, sehingga dari sisi ritual, tradisinya kali ini merupakan hal yang sangat positif. Di samping sebagai wahana untuk memperkuat tali silaturahmi, lintas alam juga menjadi sarana mempertebal keimanan akan kehidupan setelah dunia. Kemudian yang tak boleh terlupakan bahwa tradisi nyekar atau ziarah kubur ini harus menjadi wahana mengingat kematian, yang mana kematian adalah hal yang pasti. Tetapi mati dengan tenang dan husnul khotimah bukanlah sesuatu yang mudah. Untuk mencapai ujung hidup yang indah, harus pula terwujud upaya maksimal yang indah pula. Karena dalam bahasa agama, hanya yang kita perbuatlah yang nantinya kita bawa sebagai bekal menghadapnya, berupa amal yang tiada putus pahalanya, berupa ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Jadi tradisi nyekar dapat disimpulkan sebagai tradisi mengunjungi makam tertentu, apakah makam saudara, kerabat, dan tokoh-tokoh hebat lainnya, ditambah dengan upacara tabur bunga di atasnya. Jadi di Payakumbuh itu sebelum masuknya bulan Ramadan, sering kita lihat bahwa banyaknya keluarga-keluarga yang menziarahi atau ziarah ke kubur makam atau kuburan saudara-saudara yang telah lama meninggal, lalu berdoa bersama-sama, membersihkan kuburan, dan yang terakhir menabur bunga. Nah, prosesi ini dahulu pernah dilakukan pada masa Hindu dan juga Buddha. Untuk sama-sama tahu bagaimana prosesi nyekar tersebut, ayo kita lihat gambar setelah ini. Tradisi Hindu-Buddha yang terakhir yang ada di Payakumbuh yaitu prosesi pembakaran kemenyan. Jadi yang saya tahu bahwa ketika ada hajat yang tersampaikan, maka untuk atau sebagai wujud rasa syukur karena hajat tersebut telah tersampaikan, maka diundanglah orang-orang atau masyarakat sekitar untuk makan-makan di rumah. Setelah selesai makan-makan, lalu dipanjatkan doa agar diberi keberkahan dengan prosesi membakar kemenyan. Dan prosesi membakar kemenyan itu ada pada ritual keagamaan Hindu-Buddha. Baiklah, mungkin hanya sekian peninggalan Hindu-Buddha berupa upacara-upacara yang ada di kota Payakumbuh, seperti upacara menuju hari, upacara nyekar atau ziarah kubur, dan prosesi pembakaran kemenyan. Mungkin dari segi artefak, saya belum menemukan bukti-bukti artefak yang ada seperti candi ataupun prasasti di Payakumbuh, tetapi kalau di Sumatera Barat ada. Baiklah, mungkin hanya sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.